Nah, coba bayangin kalau misalkan kalian ada di posisi mereka, di tengah hutan gelap cuman berdua, kemudian ada sosok pocong yang meloncat secara cepat ingin menghampiri kendaraan kalian. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita bertemu lagi di acara obrolan malam. Nah, jadi buat kalian yang pertama kali ngeklik video ini, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, dan juga buat kalian para subscriber aku. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah menyupport channel ini agar selalu bisa berkembang. Kemudian dan juga buat kalian yang mau kasih saran untuk channel ini bagaimana baiknya ke depannya, kalian bisa tulis saran kalian di kolom komentar, atau kalian bisa hubungi kontak person aku di deskripsi yang ada di bawah ini guys. Nah, jadi pada malam ini ya, tepatnya ini sekarang pukul, kalau nggak salah ini pukul 11 malam ya, 11 malam. Nah, ini aku mendapat kiriman cerita. Ini cerita langsung dari teman waktu aku SMA guys. Nah, jadi mereka ini cewek ya, cewek. Tapi di sini aku tidak mau menyebutkan nama siapa, kemudian tempatnya di mana, karena si pihak narasumber ini meminta kalau misalkan tempat nama mereka itu disembunyikan atau tidak dipublikasikan guys, karena ada alasan tertentu lah mungkin. Nah, jadi itu ceritanya pada malam Jumat ya, ada dua orang cewek itu. Nah, dia itu mendapat undangan resepsian nikah. Nah, kalau di tempatku itu resepsian nikah itu biasanya itu mereka datang malam hari guys. Nah, malam hari, tapi mereka nggak berangkat malam hari, cuman mereka itu berangkat sore karena mengingat tempat yang mereka kunjungi itu lumayan jauh lah. Kalau buat perempuan itu sangat jauh karena tempatnya itu berada di pegunungan ya, di pegunungan, dan harus memaksa mereka itu melewati tengah hutan. Pas jadi pas juga mereka berangkat itu pas malam Jumat. Nah, jadi mereka berangkat malam Jumat menggunakan motor satu berboncengan. Katakan saja si A itu yang mengendarai motor, kemudian si B yang dibonceng coy. Nah, jadi mereka itu memutuskan berangkat sore untuk menuju ke acara resepsian itu. Nah, singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di tempat resepsian, nah berangkatnya itu tidak ada apa-apa guys. Nah, jadi tidak ada hal-hal aneh yang mereka rasakan ketika di perjalanan. Namun hal-hal aneh itu baru mereka rasakan ketika mereka pulang dari acara resepsian itu. Nah, mereka pulang itu sudah lumayan larut malam, dan kondisi jalan pun sudah gelap, tidak ada perumahan sama sekali, tidak ada kampung, tidak ada orang. Cuman mereka ada harapan kecil lah kalau misalkan mereka bertemu atau berpapasan langsung dengan kendaraan lawan arah. Nah, jadi itu istilahnya buat mereka bisa tenang kalau misalkan ketemu orang di jalan pakai sepeda motor, karena kondisi jalannya emang cukup gelap. Nah, apalagi di sana itu memang kalau udah malam jarang banget ditemui kendaraan apapun lewat di jalur itu guys. Nah, tapi sebelum mereka ketemu atau berpapasan dengan kendaraan lain, mereka itu, tapi bukan mereka ya, yang belakang si B itu melihat ke arah spion. Nah, tanpa disadari spionnya mereka itu menghadapnya ke bawah tanpa sepengetahuan si A, si yang mengemudi itu. Nah, kemudian si B nggak sengaja lihat lihat spionnya itu ada mata atau ada cahaya merah yang mengawasinya dari belakang.
sontak pun si B langsung menoleh ke belakang, takutnya ada apa-apa yang terjadi di belakang mereka. Nah, ketika si B melihat ke belakang, anehnya itu tidak ada apa-apa, cuman suasana gelap yang dia lihat, guys. Nah, tapi si B ini tidak mau cerita ke si A karena mengingat temannya si A itu sedikit takut akan hal seperti itu. Nah, maklumlah dengan kondisi jalan sepi, kemudian tidak ada penduduk sama sekali, dan mereka cuma hanya berdua di tengah hutan dan ingin menuju jalan pulang, guys. Nah, setelah itu si B ini mencoba tenang karena sudah melihat hal aneh dari spion. Kemudian mereka pun terus agak ke timur ya. Kemudian itu mereka bertemu seperti gapura Tugu Selamat Datang seperti itu ya, Tugu Selamat Datang itu. Dan lagi-lagi ini si B melihat ada sosok tinggi banget, itu rambutnya panjang, bahkan tingginya itu bisa melebihi tinggi dari pohon-pohon yang ada di sekitar sana, guys. Nah, jadi tinggi sosoknya itu sangat tinggi banget, bahkan bisa melebihi tinggi pohon-pohon yang ada di hutan itu. Nah, tapi beruntungnya si sosok itu tidak melihat ke arah mereka. Nah, sontak pun karena si B ini melihat untuk kedua kalinya ya, si B langsung lemas dan serasa itu kayak tenaganya itu tersedot akan energi tersebut, guys. Nah, tapi lagi-lagi si B memutuskan untuk nggak cerita pada si A, si pengemudi motor itu, yaitu temannya sendiri ya, karena takutnya kalau misalkan si B cerita ke si A, takutnya terjadi apa-apa, karena di sana tidak ada penduduk, juga tidak ada apa-apa, cuman mereka berdua di tengah hutan tersebut, guys. Nah, kemudian setelah si B melihat sosok tinggi tersebut, si B ya lagi-lagi ya cuman bisa pasrah dengan keadaan, cuman bisa ya kalau istilahnya baca doa semoga bisa diberi keselamatan lah ya. Nah, kemudian mereka pun terus berjalan menyusuri tengah hutan, gelapnya hutan tersebut. Nah, dan lagi-lagi untuk yang ketiga kalinya, dan si B pun melihat sosok lagi, guys. Nah, dari tampak jauh si B itu melihat bayangan putih yang mendekat ke arah motor mereka. Nah, jadi itu bayangan putih itu dari sebelah kiri motor mereka, dan si B melihat si bayangan putih itu mendekat menghampiri motor mereka, guys. Nah, ternyata setelah dilihat secara seksama sama si B, ternyata itu sosok pocong yang ingin menghampiri mereka, guys. Nah, coba bayangin kalau misalkan kalian ada di posisi mereka di tengah hutan gelap, cuman berdua, kemudian ada sosok pocong yang meloncat secara cepat ingin menghampiri kendaraan kalian, guys. Nah, coba kalian bayangkan, pasti rasa takut pasti ada lah ya. Apalagi di sana cuman mereka berdua, perempuan semua, guys. Nah, otomatis ketika si B melihat sosok pocong itu, si B pun merasa lemas kembali karena merasa tenaganya itu terkuras habis karena habis melihat sosok-sosok seperti itu. Kemudian perjalanan masih sangat panjang. Nah, ketika si B habis melihat sosok pocong tersebut, otomatis mereka harus jalan lagi menuju arah pulang, guys, dan itu lumayan masih jauh dan gelapnya pun minta ampun. Nah, ketika mereka sampai di pertigaan, nah jadi itu jalannya ya, kalau aku gambarin di sini, kalau itu ke kiri itu bisa, cuman ke sana itu jalannya lebih gelap dan tidak ada rumah penduduk. Nah, jadi mereka itu memutuskan untuk memilih jalan yang ke kanan, ke arah rumah penduduk.
agar mereka bisa, kalau misalkan terjadi apa-apa itu mereka berpikirnya ada pertolongan di sana. Nah, tetapi sayangnya ketika mereka sampai di pertigaan, dan di pertigaan itu ada sebuah makam. Namun lagi-lagi si A yang bawa motor ini nggak melihat kalau di sana itu ada makam, dan seharusnya emang bener di tempat itu harusnya ada makam kalau nggak salah itu, kalau nggak sebelum pertigaan atau sudah pertigaan itu ada makam ya, banyak di sana, pastinya mereka harus melewati itu. Namun si A nggak melihat dan si B pun melihat hal tersebut. Nah, ketika mereka sampai di sana, dan ini yang cukup membingungkan mereka dan membuat mereka takut, dan dua-duanya itu melihatnya. Nah, ketika dia berhenti di sana, cuman ada lampu motor yang bisa buat sumber penerangan mereka semua. Mereka semua melihat ada pohon yang sangat besar itu berada di depan kendaraan mereka, guys. Nah, jadi misalnya gini, ini motornya nih, jadi pohonnya itu ada di depan pas mereka, jadi di kanan kiri pohon itu udah nggak ada jalan, cuman adanya rumput seperti jalan setapak buat orang lewat. Tapi seharusnya di sebelah kiri pohon itu ada jalan aspal menuju ke jalan pulang mereka, tetapi entah entah bagaimana ya, jalan itu tidak ada. Dan kejadian itu membuat mereka berhenti di gelapnya malam, guys. Mereka itu sempat bingung dan berhenti di tengah gelapnya hutan untuk cari jalan pulang yang betul itu di mana. Karena kalau melihat ceritanya, kalau misalkan kalian berada di posisi mungkin kalian juga bingung harus lewat yang mana, sedangkan di depan kalian itu ada pohon besar, di kanan cuma ada jalan setapak, di kiri pun juga hanya ada jalan setapak, dan harusnya di kiri ada jalan aspal. Dan mereka pun memutuskan berhenti di tempat itu, tapi mereka tidak putus asa berhenti di tempat itu, guys. Mereka tetap mengusahakan untuk mencari jalan pulang. Mereka melihat sekitar, dan untungnya si B lagi-lagi yang belakang melihat ada cahaya kayak seperti lampu penduduk yang muncul dari arah sebelah kanan. Otomatis si B langsung memberitahu pada si A, si pengemudi motor, langsung menuju ke arah sebelah kanan, dan syukur alhamdulillahnya jalan tersebut benar, guys. Nah, jadi jalannya mereka tuju itu ke arah kanan, dan betul mereka menuju ke arah kampung atau perumahan warga, guys. Nah, jadi setelah kejadian yang dialami si B ini, si pengemudi tidak tahu menau kejadian apa yang si B alami selama di perjalanan. Jadi mereka pun memutuskan ketika mereka sudah sampai di perkampungan atau perumahan warga, mereka memutuskan untuk menunggu kendaraan yang ingin turun atau ingin menuju ke jalan pulang yang sama mereka lewati, karena mereka mengantisipasi kalau misalkan terjadi apa-apa, mereka ada pertolongan lah, untuk mereka dapat pertolongan apa ya, istilahnya itu mereka tidak was-was kembali, tidak takut lagi. Jadi mereka ada yang menuntun, jadi mereka ngikutin dari belakang. Nah, pengalaman mereka sangat serem sekali, karena kalau kita jadi mereka, saya pun jadi mereka, mungkin akan merasakan hal seperti itu. Kalau misalkan aku posisi ada di sana, mungkin aku langsung tancap gas motor secepat mungkin, karena itu tidak mungkin, karena apa ya, jalannya itu terlalu rusak untuk memaksa mereka untuk memacu motornya lebih cepat lagi, guys. Nah, jadi mereka berpasrah, bukan mereka sih, tapi lebih tepatnya si B, dengan keadaan yang lemas karena posisi
tenaganya sudah terkuras karena udah melihat gelap atau apa ya, penampakan-penampakan yang tadi si B jumpai. Nah, jadi kalau misalkan kalian ya, kalau misalkan kalian mengalami posisi yang mereka alami, kira-kira hal yang kalian lakukan di sana apa? Nah, jadi kalian tulis komentar kalian, hal yang kalian langsung lakukan ketika melihat sosok di keadaan yang gelap tengah hutan, tidak ada penduduk, yang kalian lakukan apa. Nah, oke guys, nah jadi ceritanya segitu. Dan tapi mohon maaf sebelumnya aku tidak bisa menyebutkan nama, tidak bisa menyebutkan tempat, karena si pihak narasumber ini tidak ingin tempat dan namanya itu terekspos atau terpublikasikan karena karena alasan tertentu guys. Nah, jadi sekian dari video aku. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, jadi buat kalian langsung aja klik like, komen, dan subscribe. Oh iya, buat kalian yang ingin kasih saran tentang channel ini, baiknya seperti apa atau kurangnya di mana, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau enggak kalian bisa hubungi kontak person aku langsung. Kalian bisa komentar, kirim komentar kalian kurangnya di mana, atau kasih saran bagusnya seperti apa untuk channel ini ke depannya. Oke, terima kasih, see you, salam damai.